Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 769. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelum Raja Naga Emas masuk ke dalam prasasti batu emas, dia pun menyuruh Naga Long Yi untuk mencari keberadaan dari kedua tetua tertingginya yang bernama Long King dan juga Long Hao. Jenderal Naga Long Yi hanya bisa mengiyakan perkataan Raja Naga Emas ini. Sementara tetua naga berjubah putih kali ini mengatakan pada Raja Naga Emas, "Aku sudah berkali-kali secara diam-diam masuk ke dalam tempat retreat dari keduanya, tapi aku juga belum bisa menemukan aura mereka. Adapun untuk komandan pasukan naga berjirah suci dan juga pasukannya itu sendiri yang hanya beranggotakan beberapa lusin orang, mereka seolah menghilang dan menguap dari dunia." Tetua naga berjubah putih ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena menurut dia, Long King dan juga Long Hao adalah dua tetua tertinggi lain yang memiliki kepercayaan sejati untuk selalu mengikuti Raja Naga Emas. Bahkan kekuatan mereka berada di tingkat 9 reinkarnasi yang asli. Namun sayangnya, kedua tetua tertinggi ini tidak suka ikut campur dalam perselisihan internal di dalam klan naga. Jika mereka memilih untuk berdiri di barisan Raja Naga Emas, maka faksi Raja Naga Emas akan memiliki kekuatan yang sama atau bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan faksi Raja Naga Perak. Selain itu, ada juga komandan tertinggi pasukan naga berjirah suci. Dia adalah pemimpin pasukan naga elit dari klan naga ini. Kekuatan tempurnya setara dengan komandan kesatria kerajaan malaikat. Namun sekarang dia juga telah menghilang. Semenjak kembalinya Raja Naga Emas, bukan hanya dua tetua tertinggi yaitu Long Hao dan juga Long King yang menghilang, tapi bahkan beberapa pahlawan di bawah komando Raja Naga Emas juga ikut menghilang dan mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Tampaknya masalah ini tidak sesederhana seperti yang aku bayangkan. Saat aku berhasil keluar dari retreatku, maka aku akan membersihkan seluruh klan naga ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh dari Raja Naga Emas berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan kemudian dia secara perlahan masuk ke dalam prasasti batu emas. Ketika Raja Naga Emas ini tidak bisa mendengarkan kabar tentang Long King dan juga Long Hao, ada sedikit kesedihan dalam pandangan matanya. Mungkin dia sudah memiliki sebuah firasat buruk. Prasasti batu emas juga bisa dikatakan sebagai prasasti batu dewa naga, dan di dalamnya adalah kediaman dari para dewa tingkat tertinggi dari langit dan bumi yang tidak bernoda. Bahkan kekuatan puncak reinkarnasi 9 hanya sekecil semut di hadapan kediaman dewa naga ini. Untuk sementara waktu, tubuh Raja Naga Emas telah sepenuhnya masuk ke dalam prasasti batu emas dan tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang berada di dalam tempat itu. Kali ini, alun-alun dewa naga telah berubah menjadi sunyi dan senyap. Pandangan mata dari Jenderal Naga Long Yi melihat pada tetua naga berjubah putih yang sebenarnya dia juga merupakan salah satu tetua tertinggi. Yang kemudian Jenderal Naga Long Yi pun mengatakan, "Tetua tertinggi Long Tian, mohon bantu diriku untuk membentuk formasi dan melindungi alun-alun naga ini. Aku selalu merasa bahwa pertikaian di dalam klan naga tampaknya tidak tepat. Sepertinya tujuan Raja Naga Perak bukan hanya untuk mendapatkan posisi dari penguasa naga." Jenderal Naga Long Yi memohon kepada tetua Long Tian ini karena dia selalu merasa ada yang tidak beres. Kekuatan Jenderal Naga Long Yi sendiri hanya berada di reinkarnasi keempat. Namun karena statusnya, dia secara diam-diam telah melakukan banyak hal yang memberikan keuntungan bagi garis keturunan Raja Naga Emas. Oleh karena itu, Jenderal Naga Long Yi telah dipromosikan dan juga menjadi orang kepercayaan dari Raja Naga Emas itu sendiri. Dan sebagai orang kepercayaan, karena malapetaka sekarang semakin dekat, Raja Naga Emas juga secara diam-diam membawa Jenderal Naga Long Yi dan juga tetua tertinggi Long Tian yang kekuatannya berada di kuasi 9 reinkarnasi ke dalam tempat ini untuk memberikan perlindungan kepada sang Raja Naga Emas itu sendiri. Selama Raja Naga Emas berhasil keluar dari retreatnya, tidak peduli seberapa sombongnya Raja Naga Perak,
semua konspirasi dan juga trik yang dia lakukan selama ini akan runtuh di bawah kekuatan absolut sang Raja Naga Emas. Namun, jika Raja Naga Emas gagal dan tidak bisa keluar dari dalam prasasti batu emas, maka posisi dari pemimpin klan naga pasti akan didapatkan Raja Naga Perak, dan dia bahkan tidak perlu melakukan tindakan apapun. Tetua tertinggi Long Tian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia akan bersiap membantu Jenderal Naga Long Yi membentuk formasi pelindung di dalam alun-alun naga ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, terdengarlah suara dari seorang wanita yang bergema di dalam alun-alun naga. Sepertinya kalian tidak perlu membentuk formasi pertahanan apapun di dalam tempat ini. Kekuatan langit dan bumi di dalam makam naga tiba-tiba menjadi sunyi. Kerangka-kerangka dan juga para mayat naga yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini seolah-olah bergetar dengan cara yang aneh. Jantung dari tetua naga Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi berdetak dengan kencang. Mereka seperti mendapatkan ancaman yang besar, dan kekuatan semacam ini tidak bisa dilawan hanya dengan menggabungkan kekuatan dari mereka berdua. Tubuh tetua tertinggi Long Tian bergetar dengan hebat. Bahkan sisik naganya ini telah secara otomatis muncul karena dia dalam ancaman yang besar. Dan siapa lagi orang selain Raja Naga Emas yang bisa memberikan ancaman seperti ini kecuali Raja Naga Perak. Mohon maaf, selama ini Bang Sob salah dan kukira Raja Naga Perak adalah seorang pria. Ternyata dia adalah seorang wanita. Raja Naga Emas dan juga Raja Naga Perak memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang klan naga dan juga dunia seribu besar ini. Mereka telah berjuang untuk reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang tubuh naga asli dari Raja Naga Emas telah rusak. Bagaimana mungkin seorang Raja Naga Perak akan melepaskan kesempatan yang bagus seperti ini? Tidak lama kemudian, seorang wanita yang cantik kini telah muncul di udara dan tidak lain, itu merupakan Raja Naga Perak. Sambil tersenyum dia berkata pada dirinya sendiri, aku telah menunggu selama beberapa kehidupan reinkarnasi dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan seperti hari ini. Kakak Naga Emas, kau itu benar-benar orang yang tidak kompeten karena kau sudah lama menghilang. Akan sangat bagus jika kau terus membantu keturunan dari klan Xiao, tapi kau malah mencoba untuk kembali ke dalam klan naga dan akan mengambil alih seluruh klan naga seperti dahulu. Mana mungkin aku akan membiarkan seperti itu, kakak naga emas. Jika kau tidak kembali, tentu saja tidak akan terjadi bahaya pada dirimu. Tapi sayangnya, kepulanganmu hanya menjadi ancaman untukku dan hanya akan memberikanku sedikit harapan serta kesempatan untuk mencapai alam tertinggi. Namun kali ini strategiku benar-benar sempurna. Setelah pertempuran ini selesai, bukan hanya klan naga yang akan menjadi milikku sepenuhnya, tapi bahkan kekuatan Dewa Naga pun akan sepenuhnya berada di bawah kakiku. Dan makhluk-makhluk yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dunia seribu besar, mereka akan gemetaran ketika melihat kekuatanku. Pada saat wanita cantik ini yang merupakan Raja Naga Perak muncul, pusaran yang berwarna perak dan juga ungu kini telah muncul di belakangnya. Hal itu dipenuhi dengan fluktuasi yang cukup mengagumkan. Rambut perak dari sang Raja Naga Perak ini tergerai dengan cantik, menambah pesonanya yang tidak terkira. Pandangan mata yang perak juga tampak misterius. Setiap orang yang melihatnya pasti akan tergoda. Tetua Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi, keduanya saling berpandangan dan kemudian berkata, Raja Naga Perak, apa yang sedang kau lakukan di dalam tempat ini? Apakah jangan-jangan ini semuanya juga merupakan bagian dari cara licikmu? Mendengarkan ucapan dari tetua Naga Long Tian membuat Raja Naga Perak hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, bagaimana semut seperti kalian akan mengetahui pikiran apa yang berada di dalam Raja Naga ini? Long Yuan, hentikan dia untukku. Baru saja Raja Naga Perak mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba fluktuasi energi yang dahsyat muncul dari pusaran perak ungu yang berada di belakangnya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari kehampaan.
Kekuatan dan juga identitas dari laki tua ini yang bernama Long Yuan tidak kalah dengan Long Tian, dan Long Yuan sebenarnya juga merupakan salah satu tetua tertinggi dari klan naga. Kekuatannya setara dengan Long Tian, yaitu berada di tingkat reinkarnasi kuasi ke-9. Bagi yang belum tahu kuasi itu apa, itu adalah kekuatan 3/4 reinkarnasi. Melihat kemunculan dari tetua tertinggi Long Yuan membuat raut wajah Jenderal Nagalongyi berubah dalam seketika, dan kemudian dia berkata, "Sekarang menjadi sangat merepotkan." Jenderal Nagalongyi mengetahui di antara para tetua tertinggi sekarang yang tersisa di dalam klan naga ini hanyalah 3, yaitu Tetua Long Fong, Tetua Long Tian, dan juga Tetua Long Yuan ini. Dan selama ini Tetua Long Yuan dianggap sebagai orang yang paling netral. Bahkan dia adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan faksi Raja Naga Perak. Namun tidak disangka bahwa kali ini dia benar-benar berdiri di barisan faksi Raja Naga Perak. Tatapan mata dari kedua tetua tertinggi, yaitu Long Yuan dan juga Long Tian, ini telah saling melihat satu sama lain dan membuat Jenderal Nagalongyi cukup khawatir. Namun yang merupakan ancaman terbesar adalah sesuatu yang berada di belakang Raja Naga Perak, dan tidak lain adalah lingkaran perak dan ungu yang kali ini selalu berkedap-kedip, seolah di dalamnya masih ada kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat kemunculan tetua tertinggi Long Yuan membuat Long Tian tiba-tiba saja mengutuk dengan marah. "Long Yuan, kau benar-benar mengkhianati Raja Naga Emas dan bergabung dengan bawahan Raja Naga Perak. Apakah kau tidak punya pendirian dan juga rasa terima kasih? Kau menyia-nyiakan kebaikan yang telah diberikan Raja Naga Emas padamu." Dahulu kala, Long Yuan ini hanyalah seorang yang tidak dikenal di dalam klan naga. Jika Raja Naga Emas tidak menarik dirinya dan kemudian mempromosikan menjadi salah satu tetua tertinggi dari klan naga, bagaimana mungkin Long Yuan akan memiliki gelar tetua tertinggi seperti saat ini, bahkan juga bisa menikmati banyak sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya di dalam klan naga. Tapi sekarang dia seperti kacang yang lupa dengan kulitnya, malah bergabung dengan pihak lawan. Tetua Long Yuan hanya sedikit tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Tetua Long Tian. "Aku tidak pernah melupakan kebaikan Raja Naga Emas. Beliau adalah orang yang telah mencapai prestasi yang luar biasa, dan tentu saja Raja Naga Emas merupakan orang yang paling terkemuka setelah Dewa Naga. Namun, apakah kau lupa ketika bertahun-tahun Raja Naga Emas menghilang dari tempat ini? Jika bukan karena Raja Naga Perak, klan naga kita pasti sudah hancur. Jadi kenapa aku harus bergabung dengan Raja Naga Emas yang bahkan dia meninggalkan klan naga demi keinginannya sendiri? Lebih baik aku bergabung dengan komando Raja Naga Perak. Terlebih lagi, apakah kau berpikir bahwa semuanya ini terjadi karena kebetulan?" Setelah mengatakan hal seperti itu, tetua tertinggi Long Yuan membuka kain yang berada di lehernya dan dia menunjukkan sebuah simbol naga perak misterius tertanam di dalamnya. Fluktuasi dari simbol naga ini hanya bisa ditanamkan semenjak dia lahir ke dunia, dan itu adalah simbol naga milik Raja Naga Perak. Menyaksikan hal seperti ini membuat Tetua Long Tian melotot dan kemudian dia berteriak dengan marah. "Jadi, selama ini ternyata kau memang seorang pengkhianat dan hanya memanfaatkan Raja Naga Emas saja. Tidak kusangka bahwa kau yang terlihat netral ternyata merupakan boneka Raja Naga Perak." Melihat Long Tian dan juga Long Yuan saling berhadapan seperti itu, tiba-tiba saja Raja Naga Perak tertawa pelan dan dia segera mengangkat telapak tangannya lalu mengarahkan pada lingkaran perak ungu di belakangnya sambil berkata, "Gadis, ayo kita pergi. Aku akan membawa dirimu untuk mengumpulkan kehendak dari Dewa Naga." Tidak lama kemudian, seorang gadis berambut ungu dan juga berbaju ungu keluar bersama dengan seorang pria dari dalam lingkaran perak ungu, dan ternyata gadis itu adalah Xian dan juga ayahnya, yaitu Kaisar Naga Sukun. Raja Naga Perak
secara perlahan menggandeng tangan dari Xian dan kemudian berjalan untuk menuju prasasti batu emas. Melihat tindakan seperti ini, membuat tetua tertinggi Long Tian berteriak dengan marah. Raja Naga Perak, menghilangnya orang-orang kuat lainnya di bawah kendali Raja Naga Emas. Aku rasa itu adalah karena ulahmu, bukan? Dan saat ini, jika kau ingin memasuki prasasti Dewa Naga, maka kau harus melangkahi mayatku dulu. Mendengarkan ucapan dari tetua tertinggi Long Tian, membuat Xian tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Kau tidak diizinkan memanggil nama ibuku dengan kata-kata seperti itu. Panggil dia dengan sebutan Nyonya Ratu." Sebuah energi ungu langsung menyala dari dalam rambut Xian. Dan kali ini ada penampakan bayangan naga yang berwarna ungu dan cukup mirip dengan Dewa Naga. Di dalam klan naga ini, pandangan mata dari tetua Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi hanya bisa menyipit, dan mereka berdua bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari dalam tubuh Xian. Jika dilihat-lihat, Xian memang cukup mirip dengan Raja Naga Perak. Hal itu membuat Jenderal Naga Long Yi berkata di dalam hatinya, apakah gadis ini merupakan putri Raja Naga Perak? Tapi menurut catatan di dalam klan naga, Raja Naga Perak tidak pernah memiliki pasangan, dan bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang keturunan? Selain itu, kekuatan gadis ini kenapa bisa mengandung aura Dewa Naga? Bahkan di seluruh klan naga ini, hanya Raja Naga Perak dan juga Raja Naga Emas yang memiliki aura seperti Dewa Naga. Tapi kenapa hal itu juga dimiliki oleh gadis berambut ungu yang berada di sebelah Raja Naga Perak yang merupakan Xian ini? Mata Raja Naga Perak dipenuhi kemarahan dan kemudian dia mengatakan, dasar sekumpulan sampah menyebalkan, tetua Long Yuan, Sukun, aku serahkan kedua orang ini pada kalian. Keduanya hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah Nyonya Ratu, tetua Long Yuan dan juga Sukun kini telah langsung melompat untuk mengepung Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi. Long Tian dan juga Long Yuan sama-sama berada di tingkat reinkarnasi kuasi ke-9. Sementara Sukun kekuatan setara dengan Jenderal Naga Long Yi, yaitu reinkarnasi ke-4. Raut wajah khawatir telah muncul pada tetua Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi ketika melihat Raja Naga Perak dan juga Xian secara perlahan berjalan menuju prasasti batu emas. Begitu mereka diizinkan masuk ke dalam prasasti batu emas tersebut dan mengganggu Raja Naga Emas yang berada di dalamnya, maka situasinya akan benar-benar berbahaya. Tetua Long Tian melihat pada Jenderal Naga Long Yi sambil berbicara, ayo kita kalahkan mereka dengan cepat, dan kita tidak boleh membiarkan Raja Naga Perak bersama dengan gadis berambut ungu itu memasuki prasasti batu emas. Jenderal Naga Long Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian pertempuran yang cukup sengit pun pecah di dalam tempat ini. Kali ini akan menjadi pertempuran yang cukup sulit. Jika rencana Raja Naga Perak berhasil, maka bukan hanya mereka berdua yang mati, bahkan Raja Naga Emas juga akan hancur. Dan pada saat itu, di bawah kepemimpinan dari Raja Naga Perak, maka klan naga akan melemah sepenuhnya. Terlebih lagi situasi di dalam dunia 1000 besar saat ini juga telah terjadi krisis di mana-mana. Jika sampai klan naga menderita kerugian yang besar di dalam pertempuran internal, maka cepat atau lambat mereka juga pasti akan dihancurkan oleh ras jahat asing. Tetua tertinggi Long Tian telah mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya, dan kemudian dia selalu waspada terhadap setiap gerakan dari tetua Long Yuan. Sementara pandangan mata dari Long Yuan terus menatap pada Long Tian sambil mengatakan, aku tidak tahu seberapa jauh kekuatan bertarungmu telah berkembang selama ini. Ayo, tunjukkan pukulan terhebatmu. Setelah mengatakan hal ini, sebuah tinjuan telah diayunkan oleh Long Yuan ke arah Long Tian, dan tinju itu berwarna merah, mengandung kekuatan yang cukup aneh di dalamnya. Jenderal Naga Long Yi yang sedang bertarung dengan Sukun tiba-tiba saja menoleh pada tinju merah itu, dan kemudian dia berteriak, tetua Long Tian, hati-hatilah, tinju tersebut tampaknya ada yang tidak beres. Menurut Jenderal Naga Long Yi,
Sepertinya tetua Long Yuan telah mendapatkan banyak keuntungan ketika dia bergabung dengan Raja Naga Perak. Menghadapi serangan tinju berwarna merah yang cukup menakutkan, tetua Long Tian menghentakkan kakinya ke arah tanah dan kemudian lingkaran cahaya kini langsung berubah menjadi naga abu-abu yang melindungi tubuhnya. Pada akhirnya, degar! Ledakan yang besar pun terjadi ketika tinju merah dan juga naga abu-abu saling bertabrakan. Kekuatan tinju merah yang cukup dahsyat dari Long Yuan itu telah membuat tubuh dari tetua Long Tian terpental mundur satu langkah, dan dia pun kali ini telah gemetaran. Bahkan naga abu-abu yang telah menyelimuti tubuhnya sekarang dipenuhi retakan yang jelas. Melihat sosok dari tetua Long Tian tidak berdaya, membuat tetua Long Yuan tersenyum puas dan kemudian dia mengatakan, selama bertahun-tahun ini kekuatanmu ternyata tidak banyak meningkat. Long Yuan paham bahwa kekuatan dirinya dan juga Long Tian selalu setara. Jika dia tidak mendapatkan hadiah dari Raja Naga Perak, bagaimana mungkin akan bisa lebih kuat jika dibandingkan dengan Long Tian? Tatapan mata dari tetua Long Tian penuh keheranan. Kenapa bisa kekuatan Long Yuan yang setara dengan dirinya? Rasa-rasanya jauh lebih mengerikan. Detik berikutnya, pandangan mata dari tetua Long Tian itu secara perlahan melihat kepada tinju dari Long Yuan, dan dia telah menemukan adanya energi merah tua yang telah menyelimuti tinju tersebut. Pupil mata dari Long Tian pun menyipit karena dia bisa mencium sensasi menyeramkan dari fluktuasi energi merah tua. Hal ini membuat tetua Long Tian secara spontan mengatakan, itu sebenarnya adalah kekuatan tulang naga agung. Tetua Long Tian benar-benar tidak menyangka bahwa tulang naga agung yang berharga akan bisa didapatkan oleh Long Yuan. Di dalam klan naga ini, selama masa pemerintahan dari Raja Naga Emas, mereka selalu hidup rukun dan juga memiliki aturan yang jelas tentang imbalan dan juga hukuman. Dan mereka yang telah mencapai tingkat reinkarnasi Koasi ke-9 di dalam klan naga akan menjadi bagian inti, lalu mendapatkan tulang naga agung yang cocok. Supaya hal seperti ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan. Tulang naga agung itu merupakan hadiah tertinggi dari sang Raja Naga Emas ketika dia berkuasa, dan juga telah menjadi salah satu cara untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang dari klan naga yang memiliki jasa besar. Namun setelah Raja Naga Emas menghilang dan klan naga ini diperintahkan oleh Raja Naga Perak, bahkan beberapa bangsawan seperti tetua Long Tian yang kekuatannya telah mencapai tingkat Koasi reinkarnasi ke-9 tidak pernah mendapatkan tulang naga agung dari sang Raja Naga Perak. Berbagai tindakan yang telah diambil oleh Raja Naga Perak selama memerintahkan klan naga benar-benar telah membuat klan naga ini menjadi stagnan dan bahkan secara perlahan juga melemah. Pandangan mata dari Jenderal Naga Long Yi juga melihat pada energi merah tua yang berada di tinju dari tetua Long Yuan, dan dia mencium aura yang sangat menakutkan. Lalu membuat Jenderal Naga Long Yi berkata, itu sebenarnya adalah tulang naga iblis darah yang selama ini telah memiliki gelar sebagai kekuatan tinju orang utan. Setiap tulang naga agung itu sangatlah berharga dan juga memiliki asal-usul serta nama yang cukup unik. Naga iblis darah, orang ini dikenal sebagai salah satu ahli yang telah melangkah pada kekuatan setengah reinkarnasi ke-9 di zaman kuno. Dan dalam pertempuran langit dan bumi yang menggetarkan saat itu, dia telah mencoba yang terbaik menggunakan tinju orang utannya. Hanya dengan satu pukulan mampu melukai kekuatan raja asing yang berada di tingkat reinkarnasi ke-9 yang asli. Tidak disangka bahwa saat ini tulang naga agung dari naga iblis darah serta tulang tinju orang utannya bisa didapatkan oleh tetua Long Yuan. Jenderal Naga Long Yi kemudian berkata di dalam hatinya, sial, aku harus mencari cara bagaimana untuk menghadapi situasi saat ini. Ketika pandangan mata dari Jenderal Naga Long Yi selalu melihat
ke arah tetua Long Tian dan juga Long Yuan. Sukun tiba-tiba saja mengatakan, "Fokuslah pada pertarunganmu, lawanmu adalah aku." Setelah berkata seperti ini, Sukun pun mengeluarkan kekuatan di dalam tubuhnya dan langsung menyerang Jenderal Naga Long Yi. Menghadapi serangan yang brutal seperti itu, membuat Jenderal Naga Long Yi tiba-tiba saja mengerahkan kekuatan dari dalam dirinya sambil berkata, "Telapak naga." Dia melemparkan serangan telapak naga ini ke arah Sukun dan kemudian tubuhnya bergerak untuk menuju ke arah tetua Long Tian. Menghadapi serangan dari Jenderal Naga Long Yi, Sukun hanya mendengus dan kemudian dia berkata, "Cakar naga void kuno." Sebuah energi yang berwarna ungu tiba-tiba saja langsung berubah menjadi cakar naga ungu yang kali ini langsung bertabrakan dengan telapak naga milik Jenderal Naga Long Yi dan kemudian meledak dalam seketika. Tubuh dari Jenderal Naga Long Yi sekarang berada di samping dari tetua Long Tian dan kemudian dia mengatakan, "Tetua Long Tian, aku akan meledakkan kekuatan di dalam diriku supaya kau bisa segera pergi untuk menyusul Raja Naga Perak dan juga gadis berambut ungu itu." Mendengarkan kata-kata dari Jenderal Naga Long Yi membuat tetua Long Yuan kali ini hanya bisa mengatakan, "Apa? Kau ingin meledakkan kekuatan di dalam tubuhmu? Benar-benar konyol. Bahkan Long Tian tidak mampu menghadapi diriku. Apa yang bisa dilakukan oleh semut sepertimu? Meski kau melakukan peledakan diri." Tetua Long Tian sendiri hanya bisa terdiam. Sementara tetua Long Yuan kali telah mengerahkan kekuatan dari tulang naga agung yang berada di dalam tinjunya itu. Fluktuasi energi yang besar terpancar dari dalamnya dan dia sudah bersiap untuk melepaskan tinju lanjutan. Menghadapi hal seperti ini, raut wajah dari tetua Long Tian dan juga Jenderal Naga Long Yi telah berubah menjadi sangat jelek. Namun sebelum melepaskan tinju ini, tetua Long Yuan tiba-tiba saja mengatakan, "Long Tian, gelarmu sebagai seorang tetua tertinggi cukup disayangkan jika kau mati. Namun kau harus percaya bahwa Raja Naga Perak adalah orang yang baik hati dan juga penyayang. Aku bisa mengampuni nyawamu hari ini, asalkan kau mau ditanamkan simbol naga perak di dalam tubuhmu, dan bahkan statusmu tidak akan pernah tergoyahkan di dalam klan naga ini." Mendengarkan kata-kata seperti itu, tetua Long Tian masih tidak menjawab. Sementara ekspresi khawatir telah muncul di raut wajah dari Jenderal Naga Long Yi. Dia takut jika sampai tetua Long Tian termakan bujuk rayu dari tetua Long Yuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tetua Long Tian akan benar-benar tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh tetua Long Yuan tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.